Ini mungkin bisa dibaca saja. Jadi tren nanti juga akan banyak ketemu angka-angka 3. Ya, tren juga ada 3 macam, naik, turun, dan sideways atau menyimpang. Juga kekuatan tren juga sama, bullish, bearish, dan juga moderat. Nanti juga banyak angka 3 yang banyak ditemui nanti di hari ini. Siklus juga sama juga, ya, dan juga ada supply dan demand, dan juga momentum. Ya, momentum ini nanti indikator-indikator yang bisa menentukan kapan rekan-rekan beli di mana, beli di support, atau nanti jual di resisten. Itu pakainya technical. Ya, sangat fleksibel. Jadi technical itu bisa kita gunakan bisa untuk 1 menit, 5 menit trading, ya 1 jam, daily, weekly, sampai tahunan. Nah, jadi istilahnya kalau trading itu untuk jangka pendek, jadi transaksi jual atau beli. Ya, jadi kalau kita beli, otomatis rekan-rekan juga pasti akan menjual untuk mendapat keuntungan. Jadi kalau rekan-rekan sendiri beli nggak jual-jual, ya berarti belum dapat keuntungan. Itu masih floating, masih mengambang keuntungannya. Sama juga ketika rekan juga sudah beli, ternyata turun, rugi. Selama belum dieksekusi, belum dijual, ya berarti rekan juga posisi ruginya juga masih mengambang. Ya karena kan harga kan selalu bolak-balik ya. Untuk trading ini untuk jangka pendek, ya untuk fokusnya kalau investasi untuk jangka panjang. Jadi dibedakan. Jadi masing-masing juga ada spesialisasinya lagi. Ya, kalau untuk trading pakainya bisa untuk technical, ya kalau untuk investasi pakainya fundamental. Ya. Jadi kalau di sini fundamental, ya misalnya ekonomi sekarang, nih, ekonomi karena COVID, resesi, ya resesi artinya pertumbuhan itu negatif, ya banyak PHK, banyak pengangguran, itu namanya resesi, otomatis juga harga saham-sahamnya akan mengikuti karena ekspektasi dari kinerja emiten-emiten atau yang ada di bursa akan mengalami penurunan. Juga sama, kalau technical lebih fokus ke chart. Jadi kalau ada analis, ya, atau trader ngomongin technical analisa saham tidak ada chartnya, itu dianggap hoax. Ya, karena semua orang juga bisa bikin hoax. Karena bisa saja kita tidak tahu asal dari mana sumbernya untuk analisa beli atau jual dan juga untuk take profitnya. Ini yang penting itu karakternya. Nah, ini banyak di Indonesia ini, ya, pemula-pemula. Saya juga dulu kan masih pemula juga, tahun 2003 masuk saham. Ya, saya sebenarnya masuk bursa trading itu sudah mulai 98. Ya, saya tradingnya waktu dolar rupiah tuh di 18.000. Ya, saya masuk di dunia forex karena dolar waktu itu lagi kinclong karena terjadi kerusuhan di Jakarta. Ya saham dulu masih belum ngetren, dulu masih sistemnya masih pakai di bursa berjangka di yang seperti kayak di Wall Street, ya masih belum ada scriptless sekarang sistem kayak digital. Jadi artinya kalau untuk karakternya, jadi rekan-rekan sendiri yang tahu. Jadi biasanya orang yang tidak sabar itu bisa untuk masuk untuk ke trading. Ya, kalau investasi tipenya orang yang sabar. Jadi misalnya kalau rekan-rekan orang yang sabar, ya pengen trading ya agak berat. Karena trading itu memang harus cepat ya, keluar masuk. Beli jam 9, keluar jam 9.15. Beli jam 9.15, keluar jam 9.30. Itu yang scalping ya, dan itu scalping yang jangka pendek. Ya. Kalau misalnya yang di trading, beli jam 9, keluar jam 12. Sesi pertama. Beli lagi, nanti sesi kedua, jam setengah 2, keluar jam 3. Itu ada namanya intraday trading. Ya kalau daily trading, ya rekan bisa beli Senin, jual Rabu, atau maksimal jual Jumat untuk trading. Kalau swing trading itu untuk jangka menengah, ya itu bisa untuk misalnya beli minggu ini, jual di 2 minggu ke depan, dan atau jual di 4 minggu ke depan. Jadi masing-masing itu ada tipikal-tipikalnya. Dan di sini juga kita lihat tadi, kita tahu ya karakternya masing-masing, apakah senang sabar, atau biasanya orang yang sering ngebut. Ya kalau mengendarai motor, mobil, itu biasanya orang yang suka beresiko. Itu cocoknya untuk yang trading. Tapi kalau orang yang tidak suka ngebut, ya, yang tidak suka ngomong cepat, dan juga yang suka mengatakan aktivitas dengan cepat, ya saya pikir lebih saya sarankan masuknya ke karakter saham-sahamnya yang nomor 1 ini. Ya, saham-sahamnya yang blue chip, yang lebih aman, tapi juga gerakannya tidak terlalu volatile, yang cenderungan sih lebih stabil. Ya, kenapa? Karena saham sendiri sebenarnya pun juga bukan risiko yang terendah di dunia investasi. Saham itu termasuk risiko yang menengah. Ya, karena yang pertama itu risiko yang rendah tuh masuknya ke obligasi, deposito, dan tabungan. Biasanya orang tua masuk yang tidak mau berisiko. Saya nggak mau pusing. Ya, yang penting aman. Saya dapat ini kan digaransi juga pemerintah 2 miliar minimal oleh LPI, misalnya atau LKPS ya, atau negara. Jadi tidak usah khawatir. Ya,
dalam 20 tahun ini tidak ada bank yang bangkrut. Jadi artinya lebih aman kita trading di misalnya naruh dananya di tabungan atau deposito. Nah, itu misalnya orang yang tidak suka berisiko, tapi yang suka berisiko masuknya ke sini, menengah contohnya ke saham, dan juga ada lapisan saham contohnya saham-saham komoditas yang lebih liar. Adaro sangat terpengaruh oleh harga batubara, aneka tambang MDKA itu terpengaruh harga emas dan juga harga nikel yang sangat lagi tren ya dengan isu mobil listrik. Nah, kemudian kita lihat nanti teknikalnya. Apakah mobil listrik ini akan menjadi tren Indonesia atau cuman sekedar euforia sesaat aja. Jadi bisa lihat nanti secara teknikalnya juga. Ya, Inco, Pegas, dan lain-lain. Ya, CBP, misalnya grup Indofood, produsen mie, Indomie, ya KB Pharma, jualan vaksin, dan juga obat-obatan. Itu. Dan yang ketiga, misalnya sekarang ini saham-saham IPO, yang datanya juga masih minim ya. Jadi kenapa disebut berisiko? Karena datanya masih minim. Contohnya kemarin ada merilis saham pertambangan dari Palembang, ya, batubara Unik. Ya, 2 hari ini auto reject. Jadi dalam 2 hari ini Unik sudah naik lebih dari mendekati 100%. Tingginya 130, sekarang udah di atas 200, jadi hampir 100% cuma 2 hari. Agak berisiko juga kalau teknikal, karena baru 2 hari listing, jadi untuk indikatornya pun belum ada. Ya, jadi ini sangat berisiko juga. Dan juga misalnya saham-saham yang digocap, ya saham-saham 100 perak, bukan saham-saham yang kurang bagus. Ya, kayak Friend dari sisi telekomunikasi, Bumi Resource batubara, BPT dari saham kelapa sawit. Jadi rekan-rekan juga harus tahu sekarang ini tren mana yang lagi bagus. Ya. Banyak juga saham-saham yang ngetrend, tapi belum tentu sahamnya juga bagus. Nah, sekarang ini di Indonesia ini ada 721 saham, termasuk Unik hari ini, dan besok-besok juga akan ada lagi saham-saham baru. Dan lagi sekarang lagi tren ini namanya IPO, jadi bisa kita order IPO, membeli IPO misalkan dari pakai online. Totalnya di Indonesia ini 7.300 triliun, ya menurut kita sih besar ya. Kita sebagai orang Indonesia besar, tapi menurut kalau di dunia itu relatif kecil. Kayak cabai rawitnya lah kalau kita makan. Kenapa? Di Wall Street saja asetnya sekarang lebih dari 300.000 triliun. Bahkan satu bursa kita aja ya masih jauh kalah dibandingkan satu Apple. Ya, perusahaan Apple yang produsen MacBook, iPhone itu market cap sekarang 2,1 triliun dolar. Ya. Jadi asetnya itu Bapak bisa hitung sendiri lebih dari hampir 30.000 triliun, sedangkan kita cuma 37.000 triliun. Jadi satu Apple bisa beli bursa kita, ya, bahkan masih ada sepertiganya. Jadi itulah kekuatan dari investor asing. Itu baru satu saham. Di Amerika itu ada lebih dari 10.000 saham. Ya, jadi Indonesia itu sebenarnya prospeknya sangat tinggi ke depannya. Kenapa? Karena sahamnya masih kecil. Ya, rekan-rekan juga bisa menikmati dari keuntungan dari saham-saham yang baru yang akan dirilis nanti di tahun-tahun ke depan. Ya, setelah tadi kita lihat karakter dari sahamnya sendiri dan juga karakter dari bapak ibunya sendiri, rekan-rekan sekalian. Kalau rekan-rekan sendiri orangnya konservatif, tidak suka risiko, tidak suka ngebut, ya, tidak suka beraktivitas cepat, ya berarti masuknya ke level 1 ini. Tapi kalau rekan yang milenial, ya sukanya pasti yang agresif, misalnya masuknya ke saham-saham 2 atau 3. Jadi semua pun tetap ada risikonya, tapi kalau yang pertama ini kan risikonya kecil. Risikonya kecil, otomatis juga tingkat keuntungannya juga tidak begitu besar. Itu tergantung dari selera. Ya, sekarang ini kan lagi tren saham-saham ARA. Ya, ARA itu maksudnya auto reject atas. Jadi ada kebijakan bursa untuk menghentikan sementara saham-saham yang naiknya sangat signifikan, 25%, 35% per hari. Itu yang biasanya diminati oleh trader milenial sekarang.